Peralihan siaran TV analog ke digital juga memberikan manfaat bagi negara, yaitu dengan beralihnya sistem analog ke digital, penggunaan frekuensi 700 MHz lebih efisien, di mana hal itu dapat mewujudkan internet cepat yang lebih merata hingga memberikan tambahan pemasukan APBN dari sektor PNBP. Naim listeners, Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan pemerintah telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lain secara besar-besaran dan intensif. Jadi, MJ Listener sudah beralih ke TV digital atau belum? Lantas, bagaimana urgensi migrasi ke TV digital dan juga keuntungan migrasi ke TV digital? Untuk membahasnya, saya sudah terhubung dengan dosen juga peneliti komunikasi Universitas Airlangga, Suko Widodo. Selamat pagi, Mas Suko. Pagi, Mas. Terima kasih Mas Suko telah bergabung bersama kami di Morning Traffic. Indonesia ini sebenarnya telah tertinggal dalam penerapan teknologi siaran digital. Tapi berdasarkan kesepakatan International Telecommunication Union di Jenewa tahun 2006, batas akhir atau analog switch off ini adalah pada 17 Juni 2015. Namun yang menjadi pertanyaan, kenapa Indonesia baru melaksanakan di November 2022 ini, Mas Suko? Iya, pertama memang kita sangat terlambat ya. Di Asia Tenggara itu yang belum hanya Indonesia dan Timur. Dan keterlambatan kita cukup lama, hampir 17 tahun ya. Itu artinya sebetulnya ada keputusan yang tidak konsisten dijalankan oleh pemegang otoritas dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, dalam sepanjang perjalanannya memang belum ketemu antara pihak pemerintah dengan pengelola dan juga TV-TV, terutama TV lokal ya. Tapi hari ini misalnya pada awal tahun lalu saya dicurhati oleh televisi di Jawa Timur, Asosiasi Televisi Lokal Jawa Timur. Tapi hari ini mereka siap. Nah, sayang yang justru tidak siap adalah penyediaan STB yang diberikan masyarakat itu. Gitu. Jadi menurut saya sebenarnya ini adalah keniscayaan sejarah yang secara internasional semua sudah melakukan pergeseran dan perubahan teknologi terbaru yang memungkinkan orang mendapat siaran yang cukup bagus dan sekaligus memungkinkan para pengelola broadcast itu untuk tambah itulah. Ya, kalau dulu satu kanal itu kan isiannya satu, sekarang bisa dimungkinkan untuk beberapa dengan teknologi itu. Nah, keterlambatan itu saya kira yang harusnya ya sudah diputuskan, maka yang tidak boleh mundur, logikanya begitu. Baik, Mas Suko, dengan mendapatkan siaran TV secara audiovisual yang jauh lebih baik, kemudian dengan channel yang sederhananya akan lebih banyak dibandingkan dengan sebelumnya, sebenarnya multi-layer effect-nya bagi masyarakat itu apa sih sebenarnya, Mas Suko? Ya, pertama kalau bagi pengguna dia akan mendapat kualitas siaran yang cukup bagus, mendapat pilihan alternatif siaran-siaran. Jadi misalnya sebuah kota itu kalau dulu hanya siarannya TV itu saja, maka dengan digital ini kan dia mendapat peluang untuk menerima banyak hal. Sementara dari sisi investor atau pengelola media itu bisa dapat kesempatan. Kalau dulu terbatas, maka siaran televisi kan sekarang bisa dikelola oleh banyak orang gitu. Kalau itu kan terbatas, konglomerasi ya itu saja. Nah, peluang sekarang untuk memungkinkan untuk publik atau masyarakat yang ingin membangun siaran televisi bisa bertambah dengan jauh lebih banyak. Baik, tapi Mas Suko tanggal 2 November malam pada 2 November malam ini kan analog switch off resmi dilakukan. Walaupun sebenarnya masih ada 2 stasiun TV yang mengundurkan untuk mematikan analog switch off-nya menjadi tanggal 4 November. Apa sebenarnya pengaruhnya dan tanggapannya Mas Suko? Ya, masa transisi ini kan saling menyesuaikan. Mestinya tahapannya dulu kalau dari awal konsisten kita sudah melakukan mulai uji coba, kemudian bisa implementasi. Nah, sekarang istilahnya itu kemendadan yang diharuskan. Jadi ketidaktegasan dari awal itu yang membuat agak kita terpontal-pontal. Mas Suko masih bergabung bersama kami? Ya, Mas, saya dengar. Okay. Dengan begitu maka kita mau tidak mau sekarang sosialisasinya yang saya kira kurang di beberapa daerah memang belum mendapatkan
informasi yang memadai soal ASO ini. Hmm. Apa sebenarnya yang jadi kendalanya terkait dengan sosialisasi ini, Mas Eko? Tampaknya soal STB yang mungkin beberapa TV swasta belum cukup menyiapkan bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat itu. Jadi ini soal penyediaan alat yang dari awal tidak disiplin itu, sudah diputuskan tapi mundur lah, kemunduran karena kepentingan sesuatu yang permisif yang berlebih ini yang membuat membuat situasi seperti ini. Sehingga beberapa tempat aksi kemudian yang belum punya STB tidak bisa mengakses acara itu. Nah, padahal kan dijanjikan untuk disediakan oleh lembaga itu. Baik, Mas Suko, TV digital ini kan sebuah keharusan sebenarnya. Setelah wilayah Jabodetabek, kemudian provinsi atau kota mana lagi yang harus dilakukan analog switch off agar TV digital atau siaran digital ini kemudian bisa jadi merata dan keberlangsungannya ini benar-benar bisa memeratakan terkait dengan siaran TV? Mestinya yang terutama adalah ini kota-kota besar yang paling merasa siap itu adalah Jawa Barat ya. Jawa Barat itu secara kesiapan menurut studi UNSES Pajajal itu paling siap ya, Jakarta, Jawa Barat, kemudian beberapa kota besar tentu saja yang tapi soalnya nggak boleh dong hanya karena kota besar, tapi harusnya ya semua merata gitu. Baik, Mas Suko, kalau kita lihat secara teknisnya, apakah pemerintah ini sudah siap dan tepat dalam melakukan sosialisasi kepada pemegang hak siar untuk melakukan analog switch off secara penuh? Sebetulnya ini sudah lama, sejak 2017 itu sudah terus-menerus dilakukan, tetapi dialog atau kolaborasi yang tidak cepat diselenggarakan itu yang buat ini mundur-mundur. Jadi sekarang problemnya adalah tiket holiday, dan sekarang harus kita mengambil sesuatu itu, maka konsekuensi itu yang saya kira harus dipenuhi. Misalnya penyediaan STB itu yang saya kira harus menjadi cepat untuk dilakukan, nah di mana produksinya. Itu saja sebetulnya. Baik, Mas Suko, fakta di lapangan, tapi kalau kita lihat khususnya di wilayah Jabodetabek yang sudah analog switch off, masih banyak masyarakat yang menggunakan TV analog dan belum beralih ke TV digital. Ini entah mereka memang belum paham mungkin dengan cara pembelian set-top box atau mekanismenya, atau mungkin sosialisasi dari Kemenkominfo yang belum merata atau belum maksimal, atau seperti apa pengamatan Mas Suko terkait dengan banyaknya masyarakat yang masih bingung dengan analog switch off ini? Kalau saya melihatnya karena ada alternatif lain ya. Jadi kita tahu bahwa munculnya generasi ketiga di dalam media massa ini, maka memang itu menjadi pilihan. Kalau dulu kan generasi pertama kan cetak koran, tapi sekarang kan newspaper was die, jadi hampir semua cetak kan sudah tidak lagi menjadi pilihan masyarakat. Nah, penduduk kita kan relatif muda dan anak-anak itu yang kemudian ketika lahir sudah tidak terlalu menikmati televisi dan kemudian sudah beralih pada media online, internet itu basisnya. Maka mereka udah kadung ke sana ruangnya itu sebetulnya itu yang paling membuat bahwa kemudian sosialisasi yang masih belum masif atau kebijakan jalan itu silahkan, tapi memang alternatif baru itulah, new media itulah yang kemudian membuat ASO ini tidak mendapat respon yang cukup memadai dari masyarakat, karena asalkan kita tidak saya harus mengatakan dengan berarti hampir tidak ada yang menonton kayak televisi yang di layar besar itu, mereka semua sudah memegang ponsel masing-masing. Itu problem utamanya. Sudah mobile begitu ya, sudah shifting mode cara menonton orang begitu. Saya tanya pada mahasiswa itu, saya tanya, ada yang sebulan dibaca koran? Nggak ada satupun. Ada yang nonton televisi satupun? Enggak. Radio malah denger, mereka radio malah denger. So, dari mana? Ya radio kita dengar sambil belajar, dan kalau naik mobil itu menarik. Memang ada anomali terhadap media user kita. Tapi melihat fenomena yang ada seperti ini karena shifting ya, kalau kita garis bawahi, apakah memang Kemenkominfo ini harus terjun langsung door to door ke masyarakat untuk sosialisasi menyuruh terkait dengan analog switch off ini?
kayaknya memang sistem sosialisasinya itu yang kemudian harus harus disesuaikan ya dengan kondisi kekinian gitu loh. Dan penjelasan terhadap teknologi itu kan tidak cukup mudah untuk menjelaskan teknologi baru. Ini kan sesuatu yang harus ada edukasinya, penjelasan itu dan sebagainya. Mengapa pindah teknologi kan tidak gampang untuk diajarkan ke masyarakat. Baik, Mas Suko, mumpung kita lagi ada di ruang dengar MG Listeners, mungkin yang saat ini mendengarkan benar-benar bingung. Dia mau untuk bermigrasi ke digital, tapi dia bingung secara teknisnya. Nah, sebenarnya ini hanya tinggal beli set-top box saja, atau harus beli antena lagi, atau seperti apa, Mas Suko? Iya, beli alat saja sebetulnya. Alatnya itu yang harus kita beli. Tidak mahal sebetulnya untuk ukuran-ukuran masyarakat usaha sekarang itu. Tapi memang mungkin kalau balik pertanyaan di awal tadi adalah soal sosialisasi. Ini kan kalau kekuatan kita ini kan pada posisi antara semi tradisional dan modern. Itu kan kita menggunakan aja perwirausahaan yang secara masif itu. Mau menjelaskan itu saya kira lebih bagus daripada hanya disebar informasi, tapi tidak ada ruang diskusi di situ. Baik. Kalau kita lihat sekarang ini kan masyarakat juga secara teknisnya, ini kembali lagi ke teknis ya, masing-masing bingung begitu. Dan kemudian ada juga orang-orang yang kelompok masyarakat yang menggunakan TV kabel. Nah, kalau sudah TV kabel, apakah dirasa perlu juga untuk bermigrasi ke TV digital atau membeli alat set-top box tadi, Mas Suko? Ya, tergantung dari mereka. Kalau mereka ingin menikmati siaran-siaran yang tidak ber-TV kabel kan dia tetap harus pakai alat itu. Baik. Tapi intinya kalau masyarakat yang tidak menggunakan TV kabel, intinya sudah tidak bisa lebih lagi. Banyak, ya. Sudah betul. Sudah digital ya. Ya, jumlahnya kan lebih banyak yang tidak pakai kabel kan jumlah. Sebetulnya saya kira untuk kepentingan kepentingan kesatuan bangsa, membangun suatu bangsa, pemerintah harus hadir lebih dengan cepat. Saya malah beberapa hari yang lalu diskusi dengan owner televisi lokal yang berada waktu itu memberikan saya itu kan sudah jalan tengah. Jadi saya kira lembaga-lembaga media itu yang kira-kira memang secara akuntan memang dia dapat izin tapi pendapatannya menurun. Tidak ada salahnya misalnya pemerintah daerah itu melakukan bantuan terhadap penyediaan STB atau membantu menyewa MUK-nya itu misalnya. Baik, ini kita harapkan semangat untuk bisa mendigitalisasi siaran televisi di Indonesia benar-benar bisa maksimal dan juga merata pastinya supaya masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi, mendapatkan hiburan, mendapatkan inspirasi dari tayangan-tayangan siaran yang berkualitas. Semoga ini bisa dipercepat oleh pemerintah, sosialisasinya juga semakin baik supaya masyarakat bisa menikmati siaran yang lebih baik. Terima kasih. Peneliti komunikasi sekaligus dosen Universitas Airlangga Suko Widodo telah meluangkan waktunya dan berbincang bersama kami di Morning Traffic. Selamat kembali melakukan aktivitas, Mas Suko. Selamat. Makasih Mas. Sukses selalu.